statika, kemudian dinamika, dan kemudian terakhir adalah kinematika. Kemudian analisis yang kita terapkan pada mekanika fluida itu ada 3 macam juga. Jadi yang pertama adalah finite control volume. Kemudian yang kedua adalah diferensial, analisis diferensial. Dan yang ketiga adalah analisis dimensional. Nah, untuk yang ini dan ini ya, yang tiga materi awal ini sudah menjadi asesmen pada UTS 1 dan yang kedua adalah nantinya kita akan melihat untuk UTS kedua adalah finite control volume dan analisis diferensial begitu. Nah, untuk yang terakhir nanti klimaksnya adalah UAS. Jadi pakai warna apa nih? Pakai warna orange. Jadi nanti aplikasinya ada di 2, yaitu aliran viskos di dalam pipa dan aliran eksternal atau immersed body gitu ya, flow around immersed body gitu. Ini aliran eksternal, ini saya tulisnya aliran internal juga deh, aliran internal, viskos dalam pipa dan immersed body juga viskos gitu. Nah, baru nanti si 1, 2, 3 ini akan menjadi materi utamanya UAS. Tapi untuk UAS ini nggak menutup kemungkinan materi di UTS 2 dan UTS 1 juga akan diangkat gitu ya. Gitu. Nah, untuk analisis finite control volume dan diferensial kita mau cerita-cerita dulu deh. Ada yang bisa menceritakan secara garis besar finite control volume ini tentang apa nih? Boleh silahkan tunjuk jari atau langsung open mic aja. Yang sebelumnya udah pernah silahkan nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang tunjuk jari saya tunjuk nih. Ada yang mau sharing? Sudah belajar apa aja nih kita di bab finite control volume dan bab analisis diferensial? Saya boleh, Pak. Oke, ini siapa nih? Gabriel, Pak. Gabriel, silakan Gabriel. Suaranya agak kecil tapi ya Gabriel ya. Oh, agak kecil sebentar, Pak. Sebentar. Gabriel ini mana? 19106. Udah lebih besar nggak, Pak? Udah Nah, saya udah. gedein sih, Pak. Oke. Udah. Silakan. Jadi pertama kita kan belajar mengenai analisis volume atur tuh, Pak. Nah, di analisis volume atur itu kita banyak pakai aplikasi dari teorema transport Reynolds. Nah, dari teorema transport Reynolds itu dia dikembanginnya itu ada ke dalam 4 pendekatan, ada yang konservasi massa, ada yang konservasi momentum, baik itu linear maupun itu angular, sama konservasi energi yaitu pakai hukum 1 termo, sama hukum 2 termo yang irreversibilitas, tapi itu kita nggak pelajarin di mata kuliah ini. Nah, yang pertama itu yang konservasi massa. Yang konservasi massa itu di mana laju perubahan massa terhadap waktu itu sama dengan 0. Jadi kayak dm6 per dt itu sama dengan 0. Nah, di mana kalau itu dijabarin lagi ke dalam teorema transport Reynolds lagi, dm6 per dt-nya itu bisa dijabarin jadi do per do t integral cv rho dv tambah integral cs rho v dot n da sama dengan 0. Habis itu selanjutnya yang perlu dipertimbangin ketika pakai persamaan itu plus minus dari si v dot n-nya, di mana kalau misalnya dia masuk berarti dia itu negatif kan, karena kan vektor normal sama vektor kecepatannya berlawanan arah. Kemudian kalau dia keluar itu positif. Lagi-lagi lihat dari hasil dot product dari vektor v dan vektor normalnya. Lalu misalnya, dan juga kalau misalnya ada kecepatannya itu nggak seragam, kita bisa pakai Weber. Yang Weber itu persamaannya integral A rho V dot N dA per rho A.
Lalu, nah dari konservasi massa itu bisa dikembangin ke 3, di mana itu ada kontrol volume yang tetap dan tidak berdeformasi. Habis itu ada kontrol volume yang bergerak dan tidak yang bergerak dan tidak terdeformasi, sama kontrol volume terdeformasi. Nah, yang perlu diperhatiin di sini itu kita harus ninjau dari kecepatan relatifnya, yaitu yang pakai segitiga kecepatan gitu, Pak ya. Nah, habis itu nanti kalau misalnya dia CV-nya bergerak dan tidak berdeformasi itu, kenapa? Ya, betul. Lanjut. Oh, ya. Dari itu harus berpertimbangin faktor kecepatannya. Nanti persamaannya jadinya dm/sis per dt. Nah, itu pas yang di percepatan di integral kontrol surface itu yang dilihat itu bukan v absolutnya lagi, tapi w omega, tapi kecepatan relatifnya atau w gitu. Lalu yang untuk CV terdeformasi sama juga kurang lebih itu contohnya yang di suntikan. Cuma itu ada juga yang dipertimbangkan itu bukan V kontrol volume tapi ada V kontrol surface-nya, karena kan nanti kan ada yang ada yang fluida yang keluar gitu misalnya kalau yang disuntikan contohnya. Lalu kalau selanjutnya di konservasi momentum linear itu banyak dipakainya itu kalau misalnya di sistem perpipaan gitu, karena kan pasti kan kalau sistem perpipaan itu dibuatnya nggak lurus gitu Pak, tapi dibuatnya agak belok-belok gitu. Nah, karena di situ jadi banyak dipakai konservasi momentum. Yang pertama itu ada momentum linear. Itu sebenarnya sama kayak momentum biasa aja, tinggal M kali V. Cuma karena M-nya tadi pakai yang dari konservasi massa, jadi sebenarnya tinggal persamaan yang dari konservasi massa tinggal dikali vektor V lagi. Jadi yang tadi awalnya cuma do per do t integral rho dv, di depannya itu ada lagi vektor kecepatan. Jadi do per dt integral kontrol surface dikali vektor kecepatan rho dv ditambah integral cs vektor kecepatan dikali rho dikali v lagi di dot n dA. Nah, ini v yang dipakai itu sama dengan sigma f kontrol volume. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk Untuk pakai V-nya itu koordinat terhadap bidangnya, misalnya terhadap bidang U-nya, X-nya, Y atau Z-nya. Jadi bisa pakai analisis per bidang gitu, Pak. Ini kayaknya bisa teman saya yang lain aja, Pak. Kayaknya, Pak. Masih banyak soalnya yang lainnya. Nggak enak kalau saya semua itu, Pak. Oke. Tapi yang di ruas kirinya momentum linear apa nih? Itu do per do t integral sistem, Pak. Gimana? Iya, itu tadi yang di sebelah kirinya ada d per dt integral dari sistem dikali vektor kecepatan V dikali rho dv. Integral dari sistem. Iya, integral sistem dari V vektor V rho dv. Kan rho dv-nya kan kayak M kan, Pak. M-nya kan? nanti jadi iya, Pak. Oh enggak, yang momentum linear. Jadi bukan momentum linearnya, tapi turunan pertamanya kan. Material derivatifnya kan ya. Oh, iya. Ya. Oke, sip. Di MV gitu kan ya maksudnya? Iya, Pak. Oke. Sebentar. Gimana sih nulisnya? Oh gitu ya. Ya. Yang ngerti maksudnya. DDT sistem terus Vero DV gitu ya maksudnya ya. Sip. Oke, terima kasih Gabriel. Sudah cukup komplit. Jadi isunya adalah vektor kecepatan ya, terutama kalau di sini. Tadi bagus juga diangkat kalau outflow positif, kalau inflow negatif gitu. Oke, silakan lanjut yang mau melanjutkan ke angular momentum. Ada. Monggo. Benar. Angular momentum tuh yang turbo machinery kan, Pak? Ya. Saya nambahinnya nggak sebanyak Gabriel ya, dia kelengkapan, Pak. Ya, gimana Nathan? Apa ya, paling
intinya dari ini itu cuman dia yang sesuatu yang berputar. Jadi dari berputar itu dia punya beberapa rumus ya. Sebentar Pak, ini banyak banget rumusnya. Nah, tapi dari situ dia tuh yang pasti nanti akan ada V, W dan U. Dimana V-nya sendiri kecepatan absolut, W-nya itu relatif, kalau U itu kecepatan si bendanya. Nah, pokoknya setelah diturun-turunin nanti bisa mendapatkan apa namanya? Itu apa? Torsi. Iya, torsi ya. Torsi ya, Pak? Ya. Shaft ya. Nah, itu di mana itu setelah penurunan rumus dari sigma R cross F CV dalam arah aksial itu sama dengan apa nih? Tau dot poros. Nanti dari situ bisa dapat T shaft-nya jadinya R dikali V dikali M dot. Oke. Ya. Nah, habis itu torsinya bisa dapat powernya nanti tinggal dikali omega aja sih Pak. Omega itu apa? Kecepatan putar. Radian per second. Oke, sip. Ya. Jadi lagi-lagi yang ini lain ya. aja Pak. Nggak usah banyak. Oke, thank you Nathan. Boleh, lanjut. Mau level Gabriel, mau level Nathan, silahkan. Satu lagi nih, persamaan energi. Saya deh Pak, yang energi deh Pak. Oke, silahkan Wildan. Oke, kalau yang energi itu kan basic dasar ininya menggunakan konservasi energi, hukum 1 termo, sama irreversibilitas ya, hukum 2 termo. Nah, itu ditandai dengan E per M, di mana E besar itu kan menunjukkan energinya. Gitu. Terus diawali dengan menggunakan form dari transport Reynolds buat yang DE besar per DT sistem sama dengan dou per dt kontrol volume rho dV tambah integral CS rho V NDA. Itu berasal dari transport Reynolds juga sih, cuma ditambah E-nya. Terus ada suatu form lagi di mana E rho dV itu sama dengan Q dot net in ditambah W dot itu di mana untuk yang di buku ini Q dot dan W dotnya ini ketika masuk itu plus, kemudian kalau misalkan itu negatif. Makanya kenapa rumusnya itu Q dot net in ditambah W dot net in. Nah, untuk rumus E kecil itu kan rumus yang buat yang sifat intensif, di mana rumusnya itu U ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ. Nah, di W ini ada banyak pertimbangannya juga buat kerjanya, di mana mempertimbangkan dari W dot shaft, kemudian ada W dot normal, sama W dot shear. Buat di kasus ini untuk yang shear ini disimplifikasi dengan mengasumsikan bahwa tidak adanya gaya geser antar fluida, di mana W dot shear itu 0. Kemudian kalau W dot shaft itu dengan menggunakan T shaft dikali omega. Dan kalau normal ini yang integral CS min P V dikali N dikali min, karena kan kalau gaya terus ada tekanan itu kan saling ini ya, saling berkebalikan. Kayak gitu. Terus injection yang dengan menggunakan entalpi, di mana pada ujungnya entalpi ini bisa membawa kita ke arah rumus ini Pak, hukum Bernoulli, kayak dengan
dengan menggunakan hukum Bernoulli ini dengan asumsi steady flow. Jadi rumusnya itu kayak m dot dikali h out dikurang h in ditambah kuadrat out dikurang v kuadrat in dibagi 2 ditambah gz out dikurang z in sama dengan q dot net in ditambah w dot save net in. Gitu, Pak. Udah setelah itu paling nanti ini ke arah yang head loss itu tinggal dibagi dibagi gamma ya. Dibagi dibagi rho sama G. Ya. Udah sih Pak paling. Tinggal nanti ya kalau ada yang dipertimbangkan lainnya ada alfanya gitu. Kalau notasinya Q sama W gimana ini di sini? Sudah. Kalau buat karena rumusnya itu Q plus W, jadi ketika masuk sistem itu plus Q dan W-nya. Ketika keluar sistem itu negatif, Pak. Oke. Keluar sistem negatif. Ya. Kalau dalam bentuk memang agak beda sih, Pak. Kayak waktu dulu termo kan Q dan W ya. Oke. Kebalikan dari termo ya. Cukup sih, Pak. Dari saat termo. Kalau head itu menyatakan apa kalau head? Dimensinya apa? Dalam satuan panjang sih, Pak. Dimensinya panjang. Head dalam satuan panjang ya. Oke. Sip. Oke. Kalau terkait head loss, gimana? Wildan. Oke, kalau head loss itu saya lupa kalau head loss head loss tuh kayaknya ketika U di dalam out dikurang G dalam in dikurang Q itu tidak sama dengan 0, Pak. Oke. Itu tidak sama dengan. Ya, jadi kalau sistemnya nggak adiabatis akan ada head loss ya. Jadi persamaan Bernoulli-nya akan tercustom lagi berarti nanti. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu melanjutkan untuk energi. Sebentar. Kalau hydraulic grade line gitu-gitu bab berapa ya? Kok saya lupa. Hydraulic grade line. Oh, bukan di sini ya? Oh, di bab dinamika fluida berarti. Boleh ada yang mau menambahkan terkait head loss, kaitannya dengan persamaan Bernoulli yang sudah sering kita gunakan? Ada yang mau nambahin? Dari yang sudah saya, Pak. Oke. Tapi saya juga nggak yakin ini benar apa enggak, ini catatan saya doang. Jason, NIM-nya berapa? 006, Pak. 006. Gimana, Jason? Jadi head loss itu tuh kalau ada perhitungannya H out sama dengan H in plus kerjanya si shaft HS dikurang head loss. Jadi sebenarnya kayak head loss itu kasarnya apa Pak, kayak efisiensi bukan sih, kayak pokoknya work yang hilang dari waktu apa kalau kata Pak ZA rugi-rugi transmisi apa sih Pak waktu mindahin gitu Pak. Ya paling gitu sih Pak. Jadi H out sama dengan H in plus HS dikurang head loss. Itu Pak yang saya bisa tambahin. H out sama dengan head in ditambah plus HS kurangi head loss gitu ya? Iya Pak. Head out sama head in ini mechanical shaft ya berarti, mechanical energy, terus bisa dinyatakan dalam ini ya Bernoulli ya berarti ya? Iya Pak, P out per gamma ya apa? P out per gamma ditambah V out kuadrat per 2G ditambah Z out sama dengan V in per gamma dikurang
atau ditambah ya, dikurang V in kuadrat per 2G ditambah Ditambah apa Z in. dikurang? Ditambah Pak, Ditambah terus Z Z in ya. ya, ditambah work. Oh ya, Sip. Oke. Bab 5 overall udah oke nih. Tinggal paling nyatanya nanti akan agak tricky pas terutama momentum linear dan momentum angular, terutama kalau kontrol volumenya terdeformasi atau kontrol volumenya gerak tidak terdeformasi dan lain-lain. Mantap. Selanjutnya bab 6 analisis diferensial. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ada. Analisis diferensial. Nggak disuruh ngerjakan kok. Cuman kan ada beberapa konsep yang terbahas ya di bab ini. Sambil baca catatan nggak apa-apa. Yuk, kalau nggak ada saya tunjuk nih ya. Coba Didin Ardiansyah. Halo Didin. Halo Pak, Ya, bisa tolong ceritakan apa yang Didin tangkap dari bab analisis diferensial. analisis diferensial Sebentar, Didin NIM-nya berapa? 082 Pak. Oke. Mana ya? Saya juga belum banyak belajar sih sebenarnya. Bentar. Yang ditangkap apa deh? Yang ingetnya apa? Yang ingetnya dulu apa? Yang ingat pasti itu juga aplikasi dari transfer Reynolds juga Pak sebenarnya. Terus apa ya? Kinematika elemen fluida kemarin catatannya tuh kalau general motion itu penjumlahan dari translasi, ada yang deformasi linear, ada yang rotasi sama deformasi angular juga. Apa lagi? Paling seterusnya saya nangkep cuma rumus-rumusnya aja sih Pak. Rumusnya yang Kalau teorinya kurang nangkep saya. teorinya kurang nangkep ya. Tapi kalau rumus tipikalnya yang Didin ingat apa? Yang tahu Buat itu khas. nyari apa sih? Velocity field mungkin. Yang apa? Vx, Vz. Kalau misal diketahui persamaannya, kalau Wz itu dia setengah dikali dou W per dou Y dikurangi dou V dou Z. Terus kalau WY itu setengah dikali dou U per dou Z dikurangi dou W per dou X. Terus kalau WZ dia setengah dou V per dou X dikurangi dou U per dou Y. Itu velocity field di mana itu? Bentar. Untuk apa itu? Untuk rotasi atau untuk translasi? Itu untuk angular motion sih. Angular motion ya. Iya. Itu omega berarti ya, bukan W. Oh ya, omega. Oke, omega X, omega Y, omega Z gitu ya. Iya benar. Ya. Ini sama dengan setengah bla 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 gitu ya tadi ya. Iya benar Pak. Sip. Terus apa lagi? Kalau terkait awal-awal ini, tadi udah bagus nih bukanya dari kinematika fluida. Ada translasi, rotasi, deformasi linear, deformasi angular. Ini salah satu contoh yang untuk angular motion ya.
Kalau Iya. untuk linear motion, yang penting apa? Bentar. Volumetric dilatation rate Volumetric kalau nggak dilatation salah. rate. Iya. Apa itu volumetric dilatation rate? Perubahan dou V, laju perubahan persatuan volume karena gradient. Laju perubahan persatuan Maksudnya apa? volume Karena karena gradient. Gradient gradient. dou V per dou X. Jadi Gradient. dia linear gitu. Makanya dia pakainya vektor V gitu. Mungkin. Jadi del V gitu ya. Iya. Oke. Del V sama dengan yang seperti biasa dou dx tambah dou V, dou y tambah dou w dou z gitu kan. Iya. Ya. Oke. Boleh dilanjut lagi selain Didin? Dari kinematika fluida udah oke. Oh iya, Didin pernah mencatat yang vorticity kan ya? Vorticity ada sih, Pak. Gimana tuh vorticity itu? Vorticity itu jadi 2 kali yang itu, yang omega tadi, yang field-nya. 2 kali omega. Iya, 2 kali omega gitu. Jadi apa sih, grave ya? Atau del V itu yang segitiga Del kebalik. cross V. Iya, del cross V. Menyatakan apa vorticity itu? Vorticity, bentar. Apaan ya? Bentar, Pak. Sambil buka buku nggak apa-apa. Kalau di catatan nggak Iya. ada. And the use of vorticity to describe the rotational characteristic of the fluid. Deskripsikan karakteristik rotasional. Seberapa? Jadi dia buat membuktikan kalau flow-nya tuh ya rotasional atau rotasional gitu. Nah, flow yang nggak rotasional atau irrotasional tuh kayak gimana ya? Kalau irrotasional tuh nanti del cross V-nya sama dengan 0, Pak. Del cross V-nya sama dengan 0. Itu makna fisiknya seperti apa? Irrotasional tuh. Gimana ya? Irrotasional. Ya flow-nya nggak muter-muter gitu. Flow-nya nggak muter-muter. Jadi kalau dalam aliran pipa atau di luarnya airfoil, gimana tuh bentuk alirannya tuh? Bentuk partikel fluidanya. Gimana ya? Mungkin lurus-lurus aja gitu, Pak. Nggak ngerti, Pak. Lurus-lurus aja ya. Jadi dia nggak muter di satu sumbunya dia sendiri gitu kan? Iya. Gitu. Jadi kalau ingat yang saya tampilkan video, itu kayak ada beating yang bentuknya plus gitu, terus dilewatkan di dalam pipa, itu kan muter-muter. Terus kalau yang di airfoil, kalau yang agak jauh dia tetap plus gitu, ngikutin aja. Gitu. Oke, terima kasih Didin. Selanjutnya terkait analisis diferensial yang lain. Boleh dilanjut? Siapa yang mau sukarelawan? Bersuka karena masuk catatan. Kalau nggak ada, saya coba. Kavi Mahardika. Baik, Pak. Dari yang saya tangkap itu 033, Pak. 033. Gimana? Kalau untuk bab 6 yang diferensial analisis ini, selain yang velocity field tadi, saya tangkapnya itu, Pak, apa? Equation of motion itu, Pak. Yang ada yang Euler, terus ada juga yang Navier-Stokes. Terus apa lagi? Oh iya, kalau untuk yang Euler itu definisikan apa? Flow-nya itu untuk invisit, Pak. Jadi nggak ada apa namanya frictionless terhadap apa? Aduh, namanya
ya pokoknya frictionless misalkan di pipa itu frictionless. Kemudian apa lagi ya? Terus oh ya, tentang normal stress dan shear stress juga, Pak. Normal stress dan shear stress dari Wida. Terus juga ada ini yang saya ingat tuh cuman ini sih, Pak, kayak equation-equationnya aja. Nah, equation-nya itu menggambarkan apa tuh? Secara sederhana. Kalau yang persamaan Euler itu pressure gradient ya, Pak, ya, terhadap satu sumbu. Ini ada dou P dou X-nya. Terus Bentar. Kita lihat bareng-bareng ya. Kalau persamaan Euler itu ini kan? iya, Pak. Nah, ini menggambarkan apa nih secara garis besar nih? Kalau secara garis besar, saya tahunya yang itu sih, Pak, kayak rho Gx itu tentang body force gitu-gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang ini body force. Terus body force tuh dou P dou X itu tentang apa? Pressure gradient-nya. Pressure gradient. Kemudian yang sisanya itu tentang akselerasinya, Pak. Akselerasi. Ya. Oke. Nah, berarti ini mirip kayak hukum Newton yang keberapa nih? Yang kedua. Hukum kedua, gimana? Tulisannya gimana? Statementnya. Sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A ya. Oke. Iya. Terus F-nya ini kan dipisah jadi ada body force, ada apa lagi? Body force, terus juga ada surface force ya, Pak. Nah, ya, body, surface, satu lagi. Yang dari tekanan itu apa? Oh, pressure. Pressure ya. Pressure itu Normal. kan geraknya apa? Bekerjanya tegak lurus ya terhadap bidang. Iya. Jadi normal ya. Gitu. Body surface normal sama dengan massa kali dV dt gitu ya. Terus bedanya persamaan Euler sama Navier-Stokes di mananya? Kalau itu ada kalau Navier-Stokes itu ada viskositasnya. Ada viskositas ya. Jadi efek viskos di surface dihitung gitu. Viscous effect. Mana? Viscous flow. Ini ya. Belum dihapus malah. Ada normal, ada body, ada viscous. Yang dimana di sininya MA. Jangan lupa di sini adalah local acceleration dan di sini adalah convective acceleration. Gitu. Oke. Kemudian yang bahasan terakhir terkait apa namanya? Bab 6. Mungkin ada yang mau nambahin selain Kavi? Langsung aja terkait ada stream function, stream function, potential, Pak. Stream function sama potensial flow ya? Velocity potential tuh, Pak. Yang bentuknya persamaan. Sebentar, JK itu NIM-nya berapa? 113, Pak. 113. Oke, stream function dan velocity potensial. Gimana ceritanya nih? Ya,
stream function itu ada fungsi yang menghubungkan antara dua unsur vektor kecepatan, Pak. Di mana dari itu ada komponen dari situ kita bisa dapat U sama V-nya buat dari persamaan stream function yang lambangnya tuh kayak apa sih? Yang kayak trisula itu. Psi. Nah, ya itu. Nah, di situ nanti bisa dari situ kita bisa nguji apakah stream function itu memenuhi konservasi massa dengan turunannya itu sama dengan Pak, bentuk apa namanya teh del itunya Pak. Dan turunan si terhadap Y-nya itu kan membentuk jadi komponen U. Nanti dari situ dari U-nya turunan terhadap X sama kayak tambah sama dari komponen V-nya yang mana dia tuh dari minus turunan si tadi terhadap X terus yang V diturun lagi terhadap Y itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan gitu dia memenuhi konservasi massa, Pak. Oke. Jadi konservasi massa kan yang do U do X tambah do V do Y sama dengan 0 gitu kan ya. Terus si ininya disubstitusikan gitu kan. Ya. Sip. Terus stream function ada cerita apa lagi, Cik? Terus untuk stream function tuh hasil dengan lokal dia itu berarti persamaan streamline itu ya Pak. Streamline itu yang flow field yang tangensial dengan local velocity vector. Oke. Kalau terkait flow rate gimana? Terkait flow rate? Kalau ada kait flow rate itu dia antara stream 1 sama stream 2 itu besar flow rate-nya harus sama. Ada pakai persamaan yang Q sama dengan integral C1 sampai C2 dfc itu. Jadi kayak C2 dikurang C1 tuh harus sama gitu dengan dari perbedaan apa? Misalkan ada dua garis gitu, itu dia persamaan flow rate, besar flow rate-nya harus sama. Pakai yang Q sama dengan tadi. Terus mantap. Oh ya, terus tadi kan stream function itu buat yang 2 dimensi, Pak. Kalau velocity potential tuh bisa buat ya untuk 3 dimensi, Pak. Nah, velocity potential ini apa nih ceritanya nih? Itu dia itu kalau misalkan dari samaan yang sebenarnya dibahas itu dia irrotational flow. Irrotational. Ya berarti tadi yang sama dengan 0. Irrotational flow, oke. Itu juga bisa dikaitin sama velocity vector velocity profile tadi. Kalau misalkan del cross V tadi sama dengan 0 tuh maka si V-nya itu sama dengan del V-nya itu Pak, lambang velocity profile. V del V gitu ya. Del V berarti ada unsurnya 3 sumbu vektor ya? Iya. Do V do X, do V do Y, do V do Z. Kok plus? Masing-masing maksudnya. V, W. Oke. Mantap. Ya, udahlah. Cincai UTS besok kalau udah megang persamaan-persamaan dasarnya nih. Nah, mungkin di luar materi UTS, saya juga mau nanya nih, kalau terkait bab analisis dimensional, sudah nempel belum ya? Kayaknya kan belum ada soal dari tutorial, terus kemarin baru kita bahas. Saya terangkan gitu. Ada yang bisa cerita analisis dimensional? Biar sekalian. Saya boleh, Pak. Ya, Bendre, NIM-nya berapa? 097, Pak.
Saya lupa nih yang bab 56 saya belum cover, malah yang ini malah saya udah ingat. Gimana nih? Manusiawi, paling deket kan minggu kemarin ini soalnya. Iya, Pak. Gimana, Ben? Jadi dari tadi kan analisis dimensional itu kayak metode lain gitu, Pak. Kalau yang lain kan misalkan sebelumnya kita udah coba bahas tuh analisis pakai kontrol volume, pakai analisis diferensial. Nah, ini pakai dimensional gitu. Ini tuh buat meningkatkan keefisienan pada eksperimen gitu, Pak. Jadinya dilihatnya tuh berdasar variabel sama dimensi referensi masing-masing variabel gitu, Pak. Jadi tuh dia kayak buat nemuin P itu tuh kayak suatu apa namanya konstanta ya, Pak, kayak yang supaya persamaannya pada eksperimennya tuh jadi mempermudah kalau misalnya dikasih P, jadi satuannya tuh nanti menyesuaikan gitu, Pak. Gimana ngomongnya? Jadi ada 8 langkah gitu pelan-pelan buat dapetin P-terms-nya itu, Pak. P-terms tadi kan digunakan buat meningkatkan keefisienan. Yang pertama tuh list dulu semua variabel yang termasuk dalam persamaan yang digunakan. Terus dari masing-masing variabel definisikan dimensi dasarnya gitu. Jadi tulisnya jangan dalam satuan variabel yang biasa gitu. Jadi tulisnya pakai MLT, apa namanya? Massa, length, and time gitu. Jadi biar bisa dianalisis dimensinya. Terus kita harus nentuin jumlah berapa P-terms yang dibutuhkan pada persamaan untuk analisis dimensional itu, Pak. Jadi itu K min R, jumlah P-terms-nya tuh K min R. K itu apa ya? K itu kayak jumlah variabel, R itu yang cari gitu. Terus milih variabel perulangan, repeating variable, jumlahnya sama dengan dimensi referensi. Tadi Pak yang kayak variabel kan ditulis dalam dimensi dasar, ada apa aja gitu. Misalkan massa berbasisnya tuh massa, panjang sama waktu. Nah, itu variabel perulangannya juga jumlahnya tuh sama banyaknya dengan dimensi referensi yang digunakan gitu, Pak. Bentar. Jadi yang R ini apa? Oh, yang R tadi itu dimensi referensinya, Pak, bener. K-nya itu jumlah variabelnya. K-nya jumlah variabel. Oke. Berarti langkah keempat adalah apa tadi? Memilih variabel perulangan. Memilih variabel perulangan. Panduannya gimana nih untuk memilih variabel perulangan? Jadi, misal ada suatu P. Nah, itu variabel perulangan itu repeating variable yang dijalin. Jadi kan tadi kan ada jumlah P-terms tuh K min R, Pak. Aduh, saya kurang paham nih. Langkah keempat cuma bisa praktekinnya dong. Jadi misalkan K sama dengan, nih kalau di contoh yang Bapak kasih tuh kayak F itu gaya, V itu kecepatan, D diameter, kali rho, kali mu. Nah, berarti repeating variable yang dijalin tuh kenapa yang dibunderinnya V, D, sama rho-nya? Aduh, saya bingung. Tidak. Itu karena masing-masing independen ya. Oh. Ya, jadi sifat fluida, kemudian geometri dari aliran fluida, dan si efek eksternalnya. Oh, jadi itu yang dibilang variabel perulangan itu yang independen ya, Pak, ya? Yang tidak tergantung sama variabel lainnya gitu ya, Pak? Bukan tidak tergantung, tapi masing-masing antara repeating variabel itu tidak saling berpengaruh gitu loh. Oh ya, tidak ada hubungannya antara variabel. Oh ya, oke. Tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi tolong diulangi variabel perulangan tadi, at least ada informasi apa aja? Independen. Variabel perulangan kayak variabel yang tidak memiliki hubungan antara satu sama lain, kayak misalnya tadi kecepatan dengan rho itu kan nggak ada hubungannya satu sama lain, jadi kayak dia tuh independen, tidak tergantung, tidak berhubungan dengan variabel yang lainnya, Pak. Itu yang saya tangkap sekarang gitu sih, Pak. Oke, ini kan sifat, kemudian efek eksternal. Satu lagi apa tadi? Sifat efek eksternal. Satu lagi geometri ya. Oh ya, geometri, Pak. Panjang, lebar, ketebalan, gitu-gitu. Iya, Oke, lanjut. Setelah terus, sudah.
itu membuat p-termnya kita menentukan p-nya supaya dimensinya tuh MLT-nya nanti 0 gitu, Pak. Jadi misalkan kita pakai pangkat dari masing-masing variabel, kita misalkan dulu, Pak, misalkan A, B atau C gitu. Nanti dalam bentuk MLT, jadi misal M pangkat A, L pangkat B, T pangkat C, atau M pangkat A, L pangkat A, T pangkat A gitu. Nah, nanti dicari sampai masing-masing dari A, B, C-nya tuh ketemu gitu, Pak. Dengan syarat itu persamaannya tuh harus 0. Kok gue malah belajar yang ini sih, harusnya belajar bab 5, bab 6 ya? Aduh, gue jadi takut dah. Ujian besok. Semangat, Ben. Tip, bantuin, Tip. Jack, bantuin. Bantuin belajar. Yang mana? Udah. Lagi hujan nih di sini. Kanopi saya kan ini pakai yang bisa buka tutup, cuman masih belum motorized, jadi human control alias dikerek sendiri. Lanjut. Oke, Pak. Kayak tadi kita mulai mencari p-term-nya itu. P-terms itu harus dimensionless, Pak. Dimensionless itu artinya tidak memiliki dimensi gitu. Jadi nanti dijabarkan kayak tadi pakai dimensi referensi, misal MLT. Lalu dicari, Pak, dari persamaannya tuh masing-masing variabelnya dimisalkan pangkatnya gitu, Pak. Misal M pangkat A, L pangkat A, T pangkat A, dan jumlah semuanya itu nanti harus 0. Kita gunanya tuh fungsinya nanti kita harus mencari A, B, dan C-nya gitu, Pak. Itu untuk dimensinya si P gitu nanti. Gimana sih ngomongnya? Gitu ya. Pokoknya P-nya tuh harus disesuaikan gitu dimensinya. Biar persamaannya tuh nggak berdimensi lagi kalau dihitung. Oke. Jadi ada yang kelewat variabel perulangan, berarti kan ada variabel yang tidak berulang ya, non-repeating variable. Oh iya, Pak, benar. Ini mungkin kelewat, dipastikan satu non-repeat, satu variabel itu dependent ya. Maksudnya kalau kita lagi analisis sistem pipa gitu kan, berarti kita concern-nya ke delta P. Kalau kita mau analisis airfoil, kita concern-nya ke drag gitu-gitu. Jadi ini jangan sampai variabel dependent menjadi repeating gitu ya. Oke, terus langkah yang terakhir. Ini udah terakhir belum? Pertama, pastikan semua p-term dimensionless. Iya, itu tadi kalau misal udah misalkan udah dapet pangkatnya tadi A, B, C gitu, misalkan yang kita udah misalin, kita coba masukin lagi ke dalam persamaannya. Kalau misal diaplikasikan, apakah benar semua dimensinya bakal, kalau dikalikan, kalau dihitung menjadi 0 gitu. Kalau misal udah 0, berarti p-term yang kita tentukan udah benar gitu, Pak, satuannya. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang tahap terakhirnya tuh jumlah p-terms kan nggak cuma satu, Pak. Nah, itu ada kayak hubungan antara P1 dengan P yang lainnya. Namanya tuh kayak simbolnya tuh kayak sigma gitu, Pak. Itu bacanya apa ya? Kayak dicoret gitu. Jadi P1 sama dengan sigma. P1 sama dengan fungsi, gitu, langsung fungsi aja. Oh, fungsi. Ya, oke, Pak. Ya. Oke. P2 dan P3 selanjutnya ya. Ya, jadi jumlah langkahnya nggak harus 8, 7, 6 juga silahkan. Ini ternyata saya cek buku edisi 8, ada 9 langkah ternyata. Kalau saya cek Fox, dia 6. Kalau saya cek Munson edisi berapa nih? Edisi 6, yang saya punya hard copy-nya cuma 8. Berarti ini pakai gaya Munson berarti. Oke, terima kasih, Ben. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk analisis dimensional yang bisa ditambahkan?
Kalau enggak, 2 topik lagi nih untuk analisis dimensional terkait bilangan-bilangan dimensional yang sudah pernah kita singgung, yang akan kita singgung juga ke masa depannya, dan similitude. Ada yang bisa bantu untuk bilangan dimensional yang sudah kita bahas? Dimensionless, bilangan dimensionless. Mau coba Pak yang contoh bilangan dimensionless. Azara berapa NIM-nya? 79. 079. Oke, gimana Azara? Oke, itu contoh-contohnya itu ada Reynolds number. Reynolds number sendiri itu inersia dibagi viscous kan. Terus ada Euler number. Kemudian juga ada Freud number, Weber number, Mach number. Ini saya sebutin semuanya atau dijelasin satu-satu itu apa bagi apa ya Pak? Dijelasin satu-satu dan biasanya ada di mana aja. Oke, baik Pak. Untuk yang Euler number itu pressure dibagi inersia kan. Jadi delta P dibagi setengah rho V kuadrat. Nah, yang tadi itu Reynolds number itu yang kemarin dipakai jadi contoh waktu Bapak ngejelasin, yang ketemunya fungsinya jadi rho VD per mil. Terus untuk yang Freud number sendiri itu inertia gravity. Nah, ini saya kelupaan. Jadi sebelum itu tuh ada beberapa dimensionless groups yang rasio dari gaya pada fluida. Itu contohnya ada inertia force, viscous force, pressure force, gravity force, surface tension, sama compressibility force. Nah, jadi tuh yang dari groups ini itu nanti bilangan-bilangan dimensionless yang udah diketahui itu berdasarkan operasi dari yang grup dimensionless-nya itu Pak, kayak yang tadi Reynolds number itu kan inersia dibagi viscous, terus yang Euler number itu pressure dibagi inersia. Yang Freud number sendiri inersia bagi gravity. Kalau Freud number itu digunakan di surface flow kayak di ocean, ship sama waves. Terus ada Weber number inersia dibagi surface tension. Itu digunakannya di droplet sama bubbles. Nah, kemudian ada ini Strouhal number itu oscillation dibagi mean speed, itu digunakan di oscillating flow, sama drag coefficient, drag force dibagi inersia. Jadi itu digunakan di drag suatu bodies kayak badan pesawat gitu kira-kira. Ada yang kurang atau kelewatan nggak ya Pak? Yang compressibility gimana? Oh ya, yang compressibility, bentar Pak. Yang compressibility belum saya pindahin ke catatan saya Pak. Buka-buka dulu nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa. Nih, bentar. Itu bab 7. Oke, yang compressibility. Oh, yang compressibility. Yang compressibility force-nya ya Pak ya maksudnya? Itu bilangan dimensionless-nya apa? Kalau yang berkaitan sama compressibility force itu ada Cauchy number sama Mach number. Itu berpengaruh di compressibility dari fluidnya. Jadi kan yang Cauchy number sama Mach number sama-sama inertia force-nya dibagi compressibility force. Oke. Ya. Kalau Reynolds number itu kira-kira menggambarkan apa? Kalau Reynolds number menggambarkan ini generally of importance in all types of fluid dynamics problem. Jadi hal-hal penting dari semua jenis problem dinamika fluida. Ya, yang saya sering sebut-sebut bilangan Reynolds itu terkait apa biasanya? Bilangan Reynolds sebelumnya itu ada di bab ya itu yang fenomena transport Reynolds itu udah dibahas kan kira-kira di situ. Kalau yang Euler number itu yang dari bab sebelumnya itu yang analisis diferensial ya, yang ada
Euler equation sama Navier-Stokes equation itu kan berkaitan sama Euler number-nya. Terus yang kalau yang Reynolds number bukan ke arah sana maksudnya. Jadi Reynolds itu yang menggambarkan rezim aliran ya, aliran laminer, turbulen maksud saya gitu. Oh iya Pak. Yang saya sering-sering sebutkan aliran laminer dan turbulen gitu ya. Oke. Dan nanti ini akan ada batasnya bilangan Reynolds untuk yang laminer, turbulen. Ini tergantung geometri dari bendanya itu. Gitu. Oke, Azara. Nah, nanti di bab ini, bab berapa berarti? Bab 8 dan bab 9 kita akan banyak mainnya di bilangan Reynolds dan Reynolds terutama angka-angka untuk laminar turbulen ya. Dan nanti di bab 9 ada bilangan Mach karena kompresibilitas dari external flow dan drag force, lift force gitu ya. Oke, yang terakhir, review terakhir untuk bab analisis dimensional. Terima kasih Azara. Untuk similitude bisa ada yang membantu menjelaskan? Similaritas. Ada yang bisa bantu? Barangkali, kalau nggak ada saya tunjuk ya. Rulif Harlan. Ya, apa yang Rulif tangkap untuk di subtopik ini? Rulif NIM-nya berapa, BTW? NIM-nya 121. 121. Kalau dari yang saya tangkap, jadi dia berhubungannya sama modeling gitu ya Pak. Kalau ini. Jadi biasanya dia dari prototype sama si modelingnya untuk memprediksi si variabel-variabelnya itu dia ada diubah dulu ke model. Kemarin tuh dengan kayak perbandingan gitu kalau nggak salah. Udah, gitu aja. Sama kalau dari yang catatan ini ada ini sih apa? Similarity itu ada geometric similarity yang kayak panjang lebarnya, dynamic similarity dari yang Reynolds, Weber itu, terus sama kinematic similarity itu velocity sama acceleration ratio. Oke. Baru itu. Ya, geometri ya. Oke. Sip. Ya, jadi untuk minggu depan kita ada PR ada PR review. Jadi catatan sampai bab berapa ini berarti bab 7 silakan dikumpulkan dengan tugas mengerjakan soal pilihan mandiri mau yang manapun untuk khusus bab dimensional analysis saja untuk minggu depan. Terus juga UTS-nya besok ya, UTS-nya besok, tapi Kamis kita akan ada kuis insya Allah kalau saya selesai bikin soalnya. Tapi kalau enggak ya kita lanjut bab 8. Jadi Kamis kuis ya. Ini tanggal berapa sih? Kamis 1 April. Kuis bahannya sampai bab 6. Bab 7. Terus Senin latihan soal mandiri. Maaf Pak, kayaknya UTS-nya masih 2 hari lagi sih kayaknya. Bukan besok gitu. Apanya? Rabu kan? UTS-nya masih Rabu kan ya? 2 hari lagi. Kenapa?
Enggak, tadi salah ngomongnya besok. Oh, oke. Kaget ya. Panik dikit, Pak. Enggak sih, banyak sih. Panik banyak sih. Ya. Rabu malam UTS-nya. Jadi, aduh. Alah. Rabu malam tanggal 31 Maret. UTS sampai bab 6. Gitu ya. Oke. Ya. Lumayan review sejam. Niatnya saya hari ini mau ngasih kuis tapi enggak deh, cerita-cerita aja. Kamis saja kuisnya nanti. Oke. Sekarang saya bikin halaman baru aja. Udah banyak juga nih review. Udah review 2/3 semester nih. Kita bikin. Pak, ingin Puas, Pak. memastikan. Gimana? Oh, ini Pak ingin memastikan berarti untuk yang kuisnya bab 6 sama bab 7 atau bab 7 aja, Pak? Bab 6 sama bab 7 lah. Oh, ya. Baik, terima kasih, Pak. Sebentar. Ini teh apa sih? 8 viskos. Kira-kira yang akan sulit udah bisa membayangkan yang mana nih buat UTS 2 nih? Aduh, berisik banget ya. Ya, kalau belum terbayang ya belajar dulu aja. Latihan soal, gitu-gitu. Tapi harapan saya lulus dari McFlu nggak cuma bisa ngerjakan soal ya, tapi paham penerapannya seperti apa, seperti kita bahas barusan nih. Menarik, soalnya nanti pengetahuan McFlu ini akan terus berlanjut sampai kalian nanti aplikasinya semester depan ada apa? Mekanika fluida pastinya ya. Penerapan lebih detail. Kemudian rekayasa termal. Tapi nggak tahu nih yang nggak lulus termo karena integritas boleh ngambil rektor nggak ya? Kayaknya nggak boleh deh. Rektor tuh masih semester depannya lagi, Ding. Oh, FDM. Jadi praktikum FDM ini akan banyak aplikasi-aplikasinya nih. Jadi head loss itu terkait dinamika fluida, kemudian statika itu terkait head loss dalam pipa ya. Terus statika nanti terkait di luar itu malah lebih dasarnya lagi itu sifat fluida yang belum kita tuliskan tadi di sini. Jadi ini ada sifat fluida juga ya, terkait viskositas terutama. Sifat fluida. Oke. Ya. Oke, sekarang kita mulai coret-coret lagi nih terkait aliran viskos dalam pipa. Oke, jadi mungkin nggak akan, ini bahasannya ini akan di 2 minggu, kalau sesuai silabus. Tapi mungkin saya akan cerita secara garis besar. Gitu ya. Jadi ada 2 minggu pembahasan aliran fluida viskos dalam pipa. Jadi kita akan mengetahui dulu tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya itu adalah ini aja deh. Jadi tujuan akhirnya, ini kan masih paham gitu ya. Jadi nantinya itu bisa merancang tujuan besarnya menjadi sarjana teknik mesin yang pernah ngambil McFlu, ngambil FDM, dan lain-lain, itu merancang sistem fluida yang merancang sistem fluida untuk aliran dalam gitu, untuk aliran dalam. Jadi aplikasinya banyak. Jadi mungkin yang masih sering saya ceritakan itu ada di sistem perpipaan, baik itu pipa untuk air, baik itu untuk uap atau multiphase. Kemudian nantinya juga air, uap,
terus juga gas gitu ya. Kalau uap kan maksudnya uap air nih, jadi steam. Uap ini maksudnya steam. Kalau gas itu lebih seperti udara, terus LPG, LNG gitu-gitu. Nah, kemudian pipa, kemudian juga sistem ducting nantinya. Jadi ducting ini terkait kalau kalian pernah lihat gedung besar gitu ya, gedung tinggi berapa lantai. Terus kalau sistem AC-nya sentral, itu tuh yang dikirimkan ke ruang-ruangan kan via ducting itu. Nah, jadi bisa merancang nantinya setelah lulus gitu kompetensinya. Pipa, ducting, kemudian pipa ini juga bentuknya ada yang diffuser dan lain-lain gitulah. Diffuser, terus nozzle, pipa, ducting, apalagi. Dan pengembangan yang lain. Jadi kalau kalian punya wind tunnel gitu ya, punya wind tunnel itu kan juga alirannya dalam sebuah tempat yang terkonstrain oleh permukaan gitu ya. Nah, gitu. Dan semuanya itu rata-rata yang dilihat adalah yang pertama delta P, yaitu pressure drop. Jadi pressure drop antara upstream dikurangi dengan downstream-nya. Jadi kalau kalian punya sistem jaringan pipa gitu ya, sistem jaringan pipa di dalam sebuah pembangkit listrik tenaga uap, itu kan air misal ngambilnya dari treated water-nya itu diambil dari air PDAM gitu. Nah, kemudian jaringan dari pipa, dari tangki-tangki yang utama menuju ke pompanya, kemudian pompa menuju boiler, itu kan melewati sistem jaringan pipa yang sangat panjang tuh. Nah, itu harapannya jangan sampai delta tekanannya itu lebih sangat besar dibandingkan dengan yang kita harapkan. Karena pressure kan juga mewakili energi ya. Jadi kalau misal tadi terkait PLTU, kalau terkait geothermal, uap yang keluar dari perut bumi itu punya tenaga misal punya tekanannya 8 bar, terus temperaturnya 180 derajat gitu ya. Kemudian pas masuk ke pembangkitnya, ternyata tersisa cuma 6 bar. Nah, berarti kan yang masuk ke turbin, berarti tingkat keadaannya cuma bisa di 6 bar ini. Padahal kita kan pengennya setinggi mungkin agar yang di turbin bisa semaksimal mungkin gitu ya. Gitu. Itu terkait delta pressure. Kemudian yang kedua juga adalah terkait pola aliran ya. Jadi ini kan sudah sering kita senggol-senggol ya, aliran laminar dan aliran turbulen. Gitu. Jadi aliran laminar itu ini langsung saya lanjutkan ya, lanjut ke materinya. Jadi internal viscous flow itu terkait studi aliran di dalam dinding yang membatasi gitu. Contohnya seperti yang ada di atas ini. Kemudian dua rezim aliran. Itu yang pertama adalah laminar, yang kedua adalah turbulen. Jadi kalau sudah sering familiar dengan istilah aliran laminar, jadi aliran laminar itu adalah aliran yang halus, smooth, kemudian teratur, kemudian jika ada gangguan akan kembali seperti sedia kala, akan kembali teratur dalam waktu yang singkat gitu ya, secara singkat, secara cepat gitu. Sedangkan turbulen ini kebalikannya. Jadi aliran ini akan terfluktuasi, sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang, gitu. Dan kecepatan yang tidak berulang. Ini medan kecepatan ya, velocity field, medan kecepatan yang tidak berulang akan terus terjadi. Jadi maksudnya statement di atas ini bagaimana? Jadi misal kita punya
aliran pipa gitu ya, punya aliran di dalam sebuah pipa gitu. Nah, di sini kita pasang satu alat ukur namanya hot wire anemometer. Nah, jadi kalau hot wire ini kan membaca tergantung dia dipasangnya ke arah mana ya. Tegak lurus arah X misal seperti ini. Nah, jadi kalau aliran yang laminer itu fungsi dari waktu, jadi si hot wire anemometer ini dibiarin aja, maka kecepatan yang kebaca itu stabil di sini. Stabil dia. Nah, sedangkan kalau dia alirannya aliran turbulennya, maka dia akan kebacanya acak. Nah, kenapa acak? Karena yang fluida yang lewatin satu titik anemometer itu macam-macam. Ada yang kencang banget, ada yang rendah gitu ya. Kemudian di antara dua ini itu ada juga yang halus, tapi punya punya eh, punya lembah dan jurang, punya lembah dan bukitnya lagi sendiri. Tapi dia masih ada polanya gitu. Nah, jadi untuk yang dalam satu titik dia kecepatannya sama, itu adalah laminer. Kemudian kalau yang terfluktuasi itu adalah aliran turbulen, dan yang di antara keduanya itu adalah aliran transisi. Nah, itu kalau kita melihat dalam kecepatan di satu titik dan kita baca terus-menerus gitu ya. Jadi hot wire anemometer, kemudian kita log datanya, kita ada data loggernya, kita baca, itu kecepatannya untuk yang turbulen akan bervariasi seperti ini. Nah, yang seperti ini akan tricky karena ketika kita mau menentukan kecepatan rata-rata dari aliran fluida itu pada rezim turbulen, maka kita harus memilih besarnya yang mana nih. Di satu titik aja kan beda kan, bermacam-macam. Nah, gimana kalau kita mau menganalisisnya di keseluruhannya. Nah, yang kayak gitu perlu, kalau yang ajaib-ajaib itu ada istilahnya spectral transform gitu ya. Ini kan ada distribusi spektrum kasarnya gitu. Jadi ada spectral distribution, kemudian kita perlu adanya spektrum analisis. Jadi spektrum analisis ini solusinya lebih analitik gitu. Dan biasanya kalau aliran fluida, spektral analisis ini kurang disukai karena butuh cost yang sangat tinggi gitu. Spektral analisis ini berpengaruh dan kasarannya bisa diuangkan dengan lumayan signifikan kalau diarahkan ke getaran gitu ya. Jadi kalau sudah ambil kuliah getaran sekarang pasti kan ada analisis spektrum gitu. Nah, itu lebih ada duitnya karena pada puncak kesekian kalau kita nggak ngapa-ngapain, padahal itu kan menunjukkan adanya kerusakan gitu, adanya kerusakan. Kalau bisa ngedetek kerusakan sebelum sampai fail gitu, nah itu uangnya gede. Cuman kalau di analisis fluida untuk analisis spektral ini nggak terlalu signifikan untuk ke sisi uangnya. Jadi bisa menggunakan pendekatan V rata-rata aja untuk si kecepatan turbulen gitu. Nah, kemudian kalau kita jadi fenomena ini diketahui pertama itu bukan diketahui pertama ya. Jadi ada peneliti itu namanya Pak Osborne Reynolds. Jadi Osborne Reynolds ini eksperimen yang terkenalnya. Jadi dia membuat aparatus percobaan pada sebuah aliran pipa yang diusahakan sisi mukanya itu benar-benar uniform flow. Jadi yang sempat kita pelajari dulu kan kalau ada siku kayak gini, ini kan bentuk alirannya tidak akan seperti ini ya, tidak akan uniform gitu. Nah, oleh karenanya Pak Osborne Reynolds ini membuat aparatus di sini adalah mulus agar mengurangi intinya adalah ini adalah vena contracta, kemudian kita letakkan di sini. Di sini adalah tinta gitu. Tinta atau dye atau biasanya bisa disebut sebagai laminar dye. Jadi ketika ini alirannya laminer, maka si berkas dari tintanya itu akan lurus aja seperti ini. Gitu. Sedangkan kalau alirannya turbulen, jadi berkas dari tintanya itu akan lurus, terus kemudian acak, kemudian pergerakan dari tintanya itu akan
acak gitu ya, nggak jelas ke arah mana. Jelasnya pasti ke arah tekanan yang lebih rendah, tapi streamline-nya, kasarannya streamline-nya itu nggak jelas arahnya kemana. Ini turbulen, sedangkan yang di sini adalah laminer. Jadi bisa kebayang ketika kita naruh satu titik hot wire anemometer di sini, yang kebaca itu akan bervariasi. Gitu. Nah, ini coba kita melihat contohnya yang ada di beberapa video. Ini agak kurang bagus nih rekamannya. Tapi ini, si laminar dye-nya ditaruh di sini, kemudian di dalam aliran pipa yang mengalir gitu ya, airnya. Jadi kalau laminar, dia stabil aja, lurus seperti ini. Akan lurus, rapi gitu ya. Nah, tetapi begitu sudah masuk aliran transisi, dia akan ada gelombang-gelombangnya, akan punya puncak dan lembahnya sendiri begitu. Nah, kemudian ketika kecepatannya jauh ditingkatkan lagi, akan semakin periodik dan akan menyatu dengan apa yang ada di sekitarnya begitu. Jadi di sini kalau dirunut satu laminar dye-nya, ini akan berantakan bentuknya gitu. Yaitu satu terkait pengusian Reynolds laminar dye. Gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke detail-detailnya, jadi bilangan Reynolds itu menggambarkan transisi antara rezim aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, jadi untuk aliran pipa, pipa sirkular, jadi bilangan Reynolds itu ada subscript D ya, jadi D ini diameter, kemudian crit ini adalah critical. Jadi transisinya itu di antara angka 2100 atau 2300. Ini banyak yang beberapa referensi bilangnya 2100, kemudian referensi lain bilangnya 2300, referensi lain bilangnya 1800 gitu. Jadi kita sementara kita seragamkan mengikuti yang ada di buku Munson. Munson berapa ya? Bentar. Munson itu 2100. Jadi Munson ini 2100, kalau 2300 itu di Fox. 2300 ini di Fox, 1800 itu di standar apa gitu, saya lupa. Nah, jadi bilangan Reynolds yang kurang dari yang lebih kecil dari 2100 itu adalah laminar. Sedangkan jika yang lebih dari 2100 itu adalah transisi dan turbulen. Gitu. Jadi ada yang bilang juga di beberapa literatur turbulen itu angkanya adalah yang pasti turbulen itu di angka 4000 si bilangan Reynolds-nya. Gitu. Nah, sedangkan bilangan Reynolds sendiri itu adalah rasio antara inersia terhadap viskosnya. Jadi ini kan rho V D per mu begitu. Jadi rho ini adalah efek inersianya, sedangkan yang di viskositas itu adalah efek viskosnya. Gitu. Jadi kalau alirannya sangat rendah, jadi alirannya sangat pelan, itu kan berarti V-nya menurun ya. Jadi V-nya akan mengecil. Kalau yang bagian pembilangnya ini tidak sangat kecil, sehingga kan total nilai Reynolds-nya mungkin kecil ya. Jadi misal definisi kecil itu adalah misal puluhan gitu. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa aliran tersebut efek viskosnya besar. Tapi ketika bilangan Reynolds-nya sangat tinggi sampai ke arah transisi dan turbulen, maka yang dominan adalah efek inersianya begitu. Jadi efek inersia dan efek viskos ini perlu diperhatikan ketika kita melakukan analisis fluida. Kalau misal analisis fluidanya adalah fluida non-Newtonian gitu ya, atau Newtonian, itu terus bilangan Reynolds-nya sangat kecil karena dia sangat lambat atau kencang tapi diameternya gede,
maka kita harus melihat efek viskos dari aliran tersebut gitu. Itu adalah terkait aliran laminar, transisi, dan aliran turbulen. Dan kemudian mungkin akan saya tulis juga di sini, rho itu adalah densitas, kemudian V itu adalah V ini lebih ke arah kecepatan rata-rata gitu ya. Bisa juga kecepatan rata-rata ditulisnya sebagai V bar gitu. Tapi intinya kalau kita mau bilang di titik ini alirannya adalah laminar atau turbulen, maka kita pakai kecepatan rata-ratanya gitu. Kemudian D ini adalah diameter, pipe diameter, dan mu ini adalah absolute viscosity. Rho VD per mu. Jadi ini perlu diresapi karena rasanya setelah lulus nanti, ya kalau saya ya, kalau memang kerja di bidang energi, pasti bilangan Reynolds ini akan selalu menempel. Dan sekarang bisa dicicil bilangan Reynolds untuk dalam pipa itu adalah 2100 batas kritikalnya gitu. Nah, sebelum kita jauh melihat efeknya apa bilangan Reynolds ini ke si namanya adalah delta pressure gitu ya. Jadi seperti yang saya tuliskan di atas, concern pertama itu adalah delta pressure, tapi concern yang kedua ini adalah pola alirannya. Jadi pola aliran ini cukup penting karena seperti yang kita tahu kalau efek viskos itu ada, rezim aliran itu akan bukan rezim, pola alirannya itu akan ada seperti ini, ada yang dekat dinding itu adalah 0, kemudian makin ke atas makin punya kecepatan gitu ya, di mana tau sama dengan mu du dy gitu. Jadi ada faktor variasi kecepatan pada sumbu y-nya gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan sampai pusatnya kan akan seperti ini nih. Nah, kenapa pola aliran penting? Karena kalau Anda bayangkan dalam sebuah wind tunnel, kemudian kita ingin melakukan eksperimen gitu ya. Wind tunnel, eksperimen airfoil. Nah, kemudian ada nozzle, kemudian ke belakangnya diffuser gitu ya. Kalau ternyata alirannya di sini adalah uniform, kemudian ternyata di sini ketika kena si airfoilnya ternyata alirannya sudah nggak uniform si kecepatannya. Nah ini kan nggak susah ya, tidak mewakili kondisi nyata begitu. Padahal kalau kita tahu pesawat kan bekerjanya di atas dan di langit, dan di sini adalah kecepatannya uniform gitu. Jadi kalau ada profil kecepatan seperti ini, itu akan misleading hasil dari eksperimennya. Oleh karenanya, kita akan membahas terkait pola aliran. Jadi pola aliran untuk aliran laminar dan untuk aliran turbulen. Aliran laminar ini adalah babnya bab 8.2 harusnya. Ya, 8.2 dan turbulen ini adalah 8.3 begitu. Nah, jadi aplikasi laminar dan turbulen ini nggak akan jauh dari penerapannya si analisis kontrol volume, kemudian kesetimbangan gaya gitu ya, analisis kontrol volume, kemudian juga aplikasi yang cukup penting dari Navier-Stokes. Mungkin kalau masih ingat Navier-Stokes kayaknya udah pernah saya bahas salah satu contohnya. Ini stream function. Jadi kan Navier-Stokes ada di sini ya, si persama Navier-Stokes-nya. Dari efek massa kali percepatan, kemudian ada gaya normal, gaya gravitasi, dan efek viskosnya. Kemudian salah satu contohnya adalah steady laminar flow between fixed parallel plates. Jadi ini mirip-mirip dengan di dalam pipa. Cuman bedanya ini kan fix, panjang memanjang gitu ya. Kalau dalam pipa berarti nantinya kita perlu melihat
sumbu koordinat polar gitu. Nah, tapi pada intinya itu tuh akan membentuk si pola aliran yang seperti ini. Jadi si alirannya akan berbentuk parabola, dan akan ada informasi-informasi penting terkait distribusi kecepatan, kemudian terkait debit, terkait distribusi tekanan, dan kecepatan fluida itu sendiri di berbagai titik gitu ya. Nah, sebelum kita jauh ke arah sana, ini salah satu contoh aplikasinya Navier-Stokes ya untuk bisa menghitung distribusi aliran. Tapi yang sekarang kita akan melihat ini jam berapa nih? Jam 2.31. Jadi kita lihat dulu yang aliran di dalam. Oke. Ini itu kita akan mengenal istilahnya entrance region dan fully developed. Jadi entrance region ini kalau bahasa Indonesianya nggak enak nih. Nggak ada di sini. Area awalan dan fully developed itu berkembang penuh. Harusnya terkembang penuh, fully developed terkembang penuh gitu. Nah, jadi kalau kita punya sistem pipa, gitu ya. Nah, kemudian di sini akan ada kecepatan yang uniform masuk begitu. Nah, ini tuh akan terbentuk efek viskos. Jadi di mana di dekat dengan dinding itu kecepatannya adalah 0 gitu. Dekat dinding adalah kecepatannya sama dengan 0. Kemudian menjauh dari dinding dia akan menuju ke kecepatan yang lebih seragam di atasnya. Gitu. Nah, seiring sumbu X-nya, jadi di sini adalah sumbu X dan ke atas ini adalah sumbu radialnya. Di sini tuh akan terbentuk alirannya semakin jelas, akan semakin jelas seperti ini. Nah, itu di satu titik itu akan bertemu baik dari sisi atas maupun dari sisi bawahnya. Jadi ini sisi bawah, kemudian ini yang sisi atasnya gitu ya. Jadi akan ada distribusi kecepatan. Kalau kita membuat suatu garis maya, itu akan bertemu di satu titik di tengahnya. Gitu. Jadi, sorry nggak kelihatan. Saya pakai garis warna biru aja. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, yang di bagian dalam sini, itu profil kecepatannya masih uniform. Kemudian makin ke sana, areanya makin kecil. Tapi kecepatannya tetap yang di bagian tengah ini adalah uniform gitu. Nah, bagian dalam ini adalah inviscid core. Maksudnya, bagian dalam ini tidak terpengaruh oleh adanya efek viskositas, inviscid core. Sehingga sampai satu titik, dia akan bertemu secara sempurna untuk seluruh penampangnya. Begitu. Jadi, dari yang awalnya di tengah-tengahnya nggak ada efek viskos, sampai dia bisa terdevelop efek viskosnya. Nah, jarak antara bagian depan sampai dia alirannya di sini ini adalah entrance region flow. Sedangkan yang ke arah sana itu sudah merupakan fully developed flow. Gitu. Jadi fully developed, dan yang ada di bagian hijau ini mungkin akan saya arsir seperti ini ya. Ini adalah area boundary layer. Gitu. Itu jadi prinsip pola aliran yang ada pada awal ini. Dan kita pinginnya kan yang ada di contoh airfoil di sini, kita pinginnya yang masuk itu adalah pola alirannya itu adalah uniform. Jadi yang di sini uniform, nggak apa-apa ada efek viskos, tapi tetap di bagian tepinya. Jadi kita pinginnya
si boundary layer itu tidak sampai ke bagian tengahnya gitu. Jadi ini salah satu aplikasi di mana kita butuh di dalam pipa ini pengennya adalah entrance region gitu. Itu satu pentingnya untuk entrance region. Dan yang kedua adalah ketika fully develop. Jadi fully develop ini kalau kita mau membaca aliran gitu ya, aliran pipa, aliran fluida dalam pipa, terus di sini kita punya orifice. Nah, ini kita pasang alat ukur tekanan gitu ya, alat ukur tekanan biar tahu delta P-nya, nantinya ke arah debit aliran gitu. Nah, di sini harus fully develop. Jadi ada beberapa practice untuk meletakkan flow meter itu pada jarak sekian-sekian meter dari belokan atau fitting yang lain-lain gitulah, atau pipa gitu ya, dari fitting. Jadi dari fitting aja, dari fitting. Fitting ini ada elbow, ada knee, ada T, ada valve, reducer, orifice, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau alirannya berbelok gitu, atau ada orifice, atau ada gangguan yang lain, itu pola alirannya bisa acak, dan yang dibaca bisa tidak akurat gitu. Jadi ada kalanya kita butuh fully develop, dan ada kalanya kita butuh entrance region. Misal tadi yang seperti pada wind tunnel gitu ya. Gitu. Nah, jarak yang bisa dianggap sebagai best practice itu dari eksperimen untuk laminar, entrance length-nya itu rasio LE dibandingkan dengan diameter. Sorry, ini saya pakai yang sama dengan ini aja, yang di buku Munson aja. Jadi panjang entrance length dibagi dengan D itu kisarannya di 0,06 Reynolds D. Gitu. Ini untuk laminar, dan untuk turbulen besarnya adalah si entrance length per D itu di angka 4,4 Reynolds pangkat D pangkat 1/6 gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya kalau McFlu tidak usah dihafalkan. Kalau yang ini saya bilang nggak usah dihafalkan lah, karena agak nggak enak juga. Tapi kalau mau dihafalkan juga silahkan. Tapi paling nggak bilangan Reynolds-nya sudah tahu rho VD per mu gitu ya. Jadi kalau bilangan Reynolds-nya 2300 atau 2100, maka si entrance length-nya bisa dikalikan 0,06 kali diameter, berarti disitulah adalah jarak si LE-nya. Gitu. Jadi LE ini saya tulis kayak ini ya, LE gitu, entrance length. Kemudian di sini adalah diameter, kemudian di sini adalah V-nya nanti. V dengan ya. Oke, itu dulu untuk entrance region dan fully develop. Di sini adalah 8.1.2. Selanjutnya terkait pressure dan shear stress. Ini 8.1.3. Jadi akan ada besar yang agak berbeda antara si aliran entrance flow dan fully develop gitu. Jadi entrance region ini pressure drop-nya akan jauh lebih fluktuatif daripada si aliran fully develop. Mungkin udah jam segini akan saya tuliskan aja. Ya akan saya tunjukkan aja dulu. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Jadi pada entrance region di sini punya delta pressure yang cukup fluktuatif besarnya gitu. Sedangkan bukan fluktuatif, maksudnya ada polanya gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah fully develop biasanya sudah konstan si delta pressure-nya untuk di dalam aliran pipa gitu.
Ya, oke. Mungkin untuk pengantar menuju internal flow ke situ dulu. Tapi nanti kita akan mulai lihat aplikasinya pada pola aliran laminar, fully developed laminar, jadi fully developed-nya laminar dan fully developed-nya turbulent. Kemudian nanti akan dilanjut ke analisis dimensionalnya. Analisis dimensional untuk menghitung ujungnya nanti adalah ke delta pressure gitu. Jadi ini pola aliran untuk fully developed akan kita bahas antara Kamis besok atau Senin depan gitu ya. Oke. Mungkin akan saya akhiri dulu kuliahnya siang ini. Selamat mempersiapkan untuk kuliah selanjutnya. Apakah ada pertanyaan terkait ujian dan lain-lain? Kalau nggak ada, bisa nanya juga di MS Teams chat ya. Dan saya akhiri, semoga lancar untuk ujian besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.